Wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Luar biasa sahabat Bob. Ya, setiap hari kita akan disuguhi pertandingan-pertandingan yang berhubungan dengan Piala Dunia sahabat Bob ya. Bahwa nanti malam ada dua pertandingan antara Inggris ya melawan Iran dan Belanda melawan Senegal sahabat Bob, dan kita juga akan berbicara tentang Inter dan komentar-komentar pemain sebelum Piala Dunia sahabat Bob. Tapi sebelumnya sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, ini yang paling menarik sahabat Bob ya. Kemarin kan di video gue sebelumnya pernah gue berbicara tentang Cristiano Ronaldo. Ini sama karena Portugal juga akan bertanding beberapa hari ke depan. Ini dia juga baru diwawancarai setelah wawancara dia dengan Piers Morgan ya. Apa sih yang dibilang sama Ronaldo? Kenapa? Karena kemarin bahwa dia diisuin bahwa dia berantem dengan Bruno Fernandes. Ternyata itu hanya bercanda, dia bilang gitu. Nah, yang menarik ini yang dia bilang gitu loh. Ronaldo bilang begini, saya tidak peduli apa yang orang pikirkan ya. Saya berbicara ketika saya mau. Semua orang tahu siapa saya dan apa yang saya yakini. Saya anti peluru, dia bilang. Jadi dia anti peluru, berarti dia dalam artinya dia dikritik mau apapun dia bodoh amat gitu mungkin ya. Saya mengenakan rompi baja gitu. Berhenti meminta teman-temanku untuk membicarakan saya karena kami bercanda dengan Bruno Fernandes ya, mengacu pada anggapan penerimaan dingin dari mantan pemain Udinese dan Sampdoria tersebut, dia bilang gitu loh. Jadi memang Ronaldo ini menjadi kontroversi ya. Jadi ya dia akhirnya mengklarifikasi, ya bagus juga karena kan dia bilang ya dia sebagai kaptennya Portugal pasti dia pengen mendinginkan suasana karena mereka membawa bendera negara mereka sahabat Bot. Nah, terus dia bilang perdebatan yang paling selalu kuat. Dia akan terus berlanjut bahkan jika saya memenangkan Piala Dunia. Seseorang lebih menyukaiku, seseorang lebih sedikit. Ini seperti dalam hidup. Berapa yang menyukai pirang dan berapa yang menyukai berambut coklat. Nah, benar dia bilang gitu loh. Ini kan menarik apa yang dikatakan sama Ronaldo ya. Ternyata Ronaldo punya anti peluru sahabat Bob ya. Ya, oke ya, luar biasa. Nah, ini dari Ronaldo nih. Nah, ini kita berbicara sedikit tentang pelatih Argentina ya. Si Scaloni ya, Lionel Scaloni. Dia bilang begini, penyerang Inter Lautaro Martinez adalah teladan bagi semua orang. Kami selalu tahu dia akan menjadi bagian dari tim ini. Ya, ini dia berbicara tentang Lautaro Martinez bahwa Lautaro Martinez itu adalah teladan. Dalam kondisi dia bermain baik, mau dia tidak baik, dia tetap memberikan yang terbaik buat Argentina. Begitu juga buat timnya Inter Milan. Ini memang benar dan kita melihat bagaimana Toro menunjukkan itu di Inter. Dan ternyata dia juga menunjukkan itu terhadap negaranya dia, tim Argentina, sahabat Bob ya. Kita doakan juga untuk Toro bisa sukses ya, karena besok akan bertanding, dan kita doakan juga Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo juga sukses di Portugal ya. Nah, itu dari Scaloni. Nah, sedikit juga dari The Legend kita, ini kan orang Argentina juga ya, Javier Zanetti gitu loh. Dia bilang gini, saya memiliki antusiasme yang besar karena saya yakin ini akan menjadi Piala Dunia yang hebat dan saya percaya pada Argentina. Komentar si Zanetti. Terus kami berharap memiliki Piala Dunia yang bagus karena semua kondisi di sana. Poin kuat Scaloni adalah rasa normalitas ya. Jadi Zanetti juga mendukung negaranya untuk bisa sukses ya. Bagaimana dia mendukung Argentina supaya bisa melaju lebih terus ke atas. Karena Zanetti sebelumnya adalah pemain dengan penampilan terbanyak Argentina, telah mewakili negaranya
sebanyak 145 kali mencetak 5 gol di tahun 94 hingga 2011 ya. Ternyata The Legend kita ini penampilan terbanyak di Argentina dia loh. Hebat ya, luar biasa ya. Salut buat Zanetti. Nah, ini sedikit kita beralih ke Inter ya, bahwa ini kemarin kan gua ada bilang bahwa Marcus Thuram ini Inter melakukan intensitas. Nah, ini beritanya baru banget ya. Inter dan Thuram bertemu di Doha, percepat antisipasi Bayern Munchen. Nah, gini sahabat bom. Jadi para eksekutif Nerazzurri ini sedang mempersiapkan pertemuan puncak di Qatar dengan rombongan Marcus Thuram. Ya, kenapa? Karena ya Bayern Munchen juga mau ikut ya. Nah, jadi kita serahkan kita ke BP Marotta dan Ausilio. Kenapa? Kita belajar dari kasus Lukaku ya, bahwa Inter istilahnya mempunyai mission impossible, bahwa bisa mendatangkan Romelu Lukaku ke Inter. Dan apa yang terjadi? Ausilio dan Opa Marotta melakukan hal tersebut. Walaupun ya kita tahu bagaimana kondisi Lukaku sekarang, tapi pekerjaan hebat Ausilio dengan Opa Marotta ini kita acungin jempol. Dan ini mereka lagi mengerjakan apa yang mereka pernah kerjakan waktu membawa Lukaku. Karena kenapa? Marcus Thuram ini bukan gampang untuk mengangkut dia, karena banyak sekali yang mereka yang mau mendapatkan Marcus Thuram. Termasuk salah satu adalah klub kaya juga yang baru kaya sekarang itu Newcastle United juga berminat ya. Tapi satu hal yang memperkuat Inter adalah bahwa Marcus Thuram menyatakan bahwa dia mau ke Inter. Nah, ini tinggal bagaimana negosiasi Inter dengan agennya Thuram, dan bagaimana Inter melobi Mönchengladbach untuk biaya transfer berapa yang harus disiapkan. Menurut gua kenapa Inter benar-benar memastikan bahwa supaya ini terjadi di Januari. Jadi benar-benar Inter benar-benar ini harus mempersiapkan dari sekarang ya. Kalau misalnya nanti dari pertemuan rombongannya Marcus Thuram itu terjadi benar dan itu adalah deal, udah Januari akan sign kontrak. Nah, tinggal bagaimana pekerjaan manajemen dan bagaimana manajemen menyiapkan uang untuk membayar Gladbach ya. Sambil Inter mau mengeluarkan Gagliardini, Joaquin Correa, dan termasuk Gosens kalau dia memang mau keluar dari Inter. Tapi yang pasti adalah Inter harus mempersiapkan ya semuanya, antisipasi apapun gitu. Kenapa? Karena ini memang ya seperti yang gua bilang bahwa Marcus Thuram ini yang paling urgent sahabat Bob ya. Lukaku fisiknya ya sahabat Bob tahu ya bahwa Lukaku bisa bermain di pertandingan ketiga di Piala Dunia. Itu pun masih diragukan apakah nanti Belgia bisa lolos ke grup penyisihan baru dia bermain di babak berikutnya. Bisa aja gitu loh. Karena memang belum menjamin tentang kebugaran dan cederanya dia gitu loh. Nah, si Korea juga begitu. Ya kita udah tahu bahwa dia udah istilahnya udah 1,5 musim di Inter, belum menunjukkan Korea yang sebenarnya waktu dia di Lazio sahabat Bob. Jadi ya benar-benar Inter benar-benar bekerja untuk mendapatkan Marcus Thuram. Makanya Marcus Thuram ini kita berharap kita benar-benar mendapatkannya. Tinggal Inter, Opa Marotta, Ausilio dan Bacin yang mengerjakan ini. Ya tinggal Steven Zhang mensupport dananya ya. Karena ya selama ini apa yang dilakukan Opa Marotta dan Ausilio pasti disupport sama Zhang ya. Kecuali yang memang anggarannya nggak cukup. Tapi kalau bicara 10 juta, mungkin sampai 20 juta, mungkin Inter punya ya. Selain mengeluarkan pemain-pemain yang bisa dijual gitu sahabat Bob. Jadi menurut gua ini berita baik di saat-saat Piala Dunia, sambil kita menunggu Piala Dunia berakhir, Inter akan berkumpul lagi nanti di 2 Desember. Nah, ini adalah suatu yang menggembirakan bagi kita sahabat Bob ya. Nah, gua belum sempat bikin videonya, kita support Dum Dum nanti jam 11 malam
dengan Steven De Vrij melawan Senegal. Semoga aja Dum Dum membawa hasil. Dan begitu juga nanti jam 8 ada Inggris dengan Iran. Semoga juga menyajikan pertunjukan yang sangat menarik. Ya, semoga besok gue udah bisa bikin preview pertandingan Piala Dunia berikutnya, sahabat Bob ya. Yang paling penting adalah sahabat Bob tetap semangat, penuh gairah, happy, dan terus pertahankan semangatnya, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.